Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Yuliani. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul memperbaiki kompetensi dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui tentang pembelajaran terkait memperbaiki kompetensi dengan sasaran untuk mahasiswa atau pelajar yang ingin tahu terkait dengan pembelajaran kompetensi. Nah, langsung saja yuk kita simak video selengkapnya. Nah, langsung saja di sini ada pengertian kompetensi. Berdasarkan pada arti etimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dan ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Edison Anwar tahun 2016, yaitu kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, yaitu knowledge, keahlian, skill, dan sikap. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen kompetensi. Dan terdapat 5 komponen kompetensi, diantaranya yaitu yang pertama ada motivis, yaitu motif yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Nah, yang ketiga yaitu ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat yaitu ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada skill. Skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada perlunya kompetensi diperbaiki, yaitu determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu ada keahlian dan keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga yaitu ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat yaitu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima yaitu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan mempengaruhi terhadap hasil yang ingin dicapai. Yang keenam yaitu ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh yaitu ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada tingkatan kompetensi. Terdapat 3 tingkatan kompetensi, diantaranya yaitu yang pertama mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, pengelolaan kinerja. Yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, berpengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integrasi, dan kejujuran, pengelolaan teknis, kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Nah, selanjutnya di sini ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama yaitu ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua yaitu ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga yaitu ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada rencana studi. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif. Misalnya yaitu ada proses penilaian dimulai dari penetapan standar kinerja karyawan. Seseorang manajer harus menentukan prestasi atau keterampilan atau output. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi kriteria sampel. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kriteria yang umum digunakan adalah yaitu ada tujuan, analisis kinerja, indikator kinerja utama, jenis data yang dibutuhkan, rentang waktu, unit bisnis, dan departemen. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengumpulkan data.
Ada beberapa langkah umum untuk mengumpulkan data dalam perusahaan atau untuk menganalisis kinerja, di antaranya yaitu tentukan tujuan, identifikasi sumber data, tujuan jenis data, desain pengumpulan data, identifikasi variabel, rencangan proses pengumpulan data, organisasi atau penyimpangan data, dan analisis data. Nah, yang keempat yaitu ada analis data dan pengembangan model, yaitu proses yang melibatkan penggunaan analisis data dan membangun model sistematik atau karakteristik untuk memahami dan memprediksi kinerja perusahaan. Yang kelima yaitu ada validasi dan model kompetensi perusahaan, yaitu proses untuk memastikan bahwa model kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu ada mempersiapkan penerapan model kompetensi, yaitu melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keefektifan penggunaan model tersebut dan untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan yang